Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas silahkan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Pak Kuncoro Budi Pramono. Kalian bisa memanggil saya Pak Kuncoro. Saya guru utama mata pelajaran matematika di kelas 8. Berbeda dari biasanya, saat ini dan seterusnya saya akan didampingi oleh seorang guru pendamping. Silahkan Pak Hendra memperkenalkan diri. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama saya Pak Suhendra Diningrat. Kalian bisa memanggil saya Pak Hendra. Untuk saat ini dan seterusnya, saya akan mendampingi kalian dan membantu Pak Kuncoro dalam proses belajar mengajar. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Syukur, alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Semua masuk, Pak. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pada kalian yang kini telah berada pada kelas 8. Kalian akan mempelajari mata pelajaran matematika sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang akan kita gunakan adalah buku matematika kelas 8 terbitan Mediatama. Buku ini sangat bagus karena berbasis riset yang sangat aplikatif di kehidupan sehari-hari. Selama 1 semester ini ada 11 bab yang akan kalian pelajari. Hari ini kita akan mulai dengan bab 1, yaitu terampil menggunakan pola bilangan, barisan, dan deret. Sudahkah kalian menyiapkan buku pelajaran matematika dan semua alat tulis untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Sebelum mempelajari materi tersebut, coba kalian baca terlebih dahulu apersepsi bab 1 ini di buku kalian masing-masing. Semua sudah selesai membacanya ya? Dari materi yang telah kalian baca, kalian mengetahui bahwa bola-bola pada permainan biliar disusun pada rak berbentuk segitiga. Jika diamati dengan seksama, susunan bola biliar tersebut tentunya membentuk segitiga. Perhatikan gambar 1.1 berikut. Guru pendamping akan memutarkan video. Dari video yang telah diputar, apa yang terlintas di pikiranmu saat melihat video tersebut? Video tadi menunjukkan susunan bola biliar yang membentuk segitiga, Pak. Betul, pada video tadi terdapat bola-bola biliar yang disusun menggunakan cetakan berbentuk segitiga. Ada yang lain? Saya, Pak. Pola barisan bola-bola biliar, Pak. Setiap barisnya memiliki jumlah bola yang berbeda-beda.
Tepat sekali. Bola-bola tersebut disusun membentuk suatu pola barisan tertentu. Banyak bola biliar yang disusun pada rak segitiga sebanyak 15. Pada baris paling atas ada 1 bola. Baris selanjutnya ada 2 bola. Pada baris berikutnya ada 3 bola dan seterusnya. Banyak bola biliar pada setiap baris di rak berbeda-beda. Jika diperhatikan, baris-baris yang terbentuk dari banyak bola tersebut berurutan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena banyak bola berurutan, maka susunan bola biliar pada rak membentuk suatu pola garis lurus ya. Pola garis lurus merupakan contoh pola bilangan. Di bab ini, kalian akan mengenal berbagai macam pola bilangan. Sekarang, coba kalian perhatikan 2 halaman selanjutnya. Pada 2 halaman tersebut, terdapat kotak yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah 3.1, menjelaskan dan membedakan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 5.1, mengamati, meniru, dan memodifikasi suatu produk yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 6.1, menciptakan ide dan rekayasa untuk menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Selanjutnya, mari kita simak peta konsep dari materi pola bilangan, barisan, dan deret. Silakan kalian buka buku bagian peta konsep. Pada materi bab 1 ini, kita akan membahas hal-hal berikut. Dengan riset dan penelitian, kalian akan diajak untuk memahami pola bilangan yang meliputi pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola garis lurus, pola persegi panjang, dan pola segitiga. Selain itu, kalian juga akan diajak untuk memahami barisan dan deret bilangan yang terdiri dari barisan dan deret aritmatika, serta barisan dan deret geometri. Yang terakhir, kalian akan diajak untuk memahami mengenai barisan konfigurasi objek. Nah, untuk materi pertama, kita akan mempelajari pola bilangan. Anak-anak, perhatikan subbab A. Selanjutnya, coba kalian saksikan video yang akan diputarkan oleh guru pendamping. Perhatikanlah pertumbuhan cangkang kerang laut. Cangkang kerang laut akan mengalami pelebaran dan pemanjangan. Pertumbuhannya mengikuti perbandingan yang sama. Cangkang kerang ini tumbuh mengikuti bentuk spiral logaritmik. Spiral logaritmik merupakan spiral yang ukurannya meningkat, tetapi bentuknya tidak berubah dengan setiap kurva berturut-turut. Bentuk ini berupa suatu pola bilangan. Selanjutnya, perhatikanlah pola pada kelopak bunga matahari. Pola bilangan yang terbentuk pada bunga matahari adalah pola bilangan Fibonacci. Kemudian, perhatikanlah pola pada kepala dan sayap capung. Pola bilangan yang terbentuk pada kepala dan sayap capung adalah pola bilangan Fibonacci. Video tersebut mengenai contoh pola bilangan yang ada di alam. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari video yang telah kalian saksikan tadi?
Saya, Pak. Video tadi menampilkan pola pada cangkang kerang, pola pada kelopak bunga matahari, serta pola pada sayap dan kepala capung, Pak. Bagus. Video tadi merupakan contoh-contoh pola bilangan yang ada di alam ya. Pernahkah kalian menjumpai pola bilangan di lingkungan sekitar? Apakah ada yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Pola pada dadu, Pak. Benar ya, di setiap sisi dadu ada bulatan-bulatan kecil yang disebut dengan noktah atau titik. Noktah-noktah tersebut mewakili bilangan-bilangan yang ditentukan. Misalnya, jika jumlah noktah 1, maka mewakili bilangan 1. Jika jumlah noktah 2, maka mewakili bilangan 2 dan begitu seterusnya hingga 6 noktah yang mewakili bilangan 6. Noktah-noktah pada dadu tersebut membentuk pola bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, coba perhatikan 3 himpunan yang ada di buku kalian. Dari himpunan-himpunan ini, kalian dapat menemukan suatu pola bilangan. Bagaimana pola bilangannya? Adakah yang mau menuliskan pola bilangan pada himpunan nomor 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Benar ya anak-anak? Pola bilangan yang terdapat pada himpunan bilangan genap dari 1 sampai dengan 100 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya hingga 100. Selanjutnya, siapa yang mau menuliskan pola bilangan pada himpunan nomor 2? Saya, Pak. Iya, silakan. Coba perhatikan jawaban teman kalian. Kalian lihat beda antar bilangan. Antar bilangan memiliki beda 5, seperti 50 dengan 55, 55 dengan 60, 60 dengan 65, 65 dengan 70, hingga 70 dengan 75. Jadi, jawaban teman kalian sudah benar ya. Pola bilangan yang terdapat pada himpunan bilangan kelipatan 5 dari 48 sampai dengan 75 adalah 50, 55, 60, 65, 70, dan 75. Untuk pola bilangan pada himpunan nomor 3, adakah yang mau menuliskan jawabannya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pola bilangan yang terdapat pada himpunan bilangan ganjil antara 50 sampai dengan 135 adalah 51, 53, 55, 57, 59, 61, dan seterusnya hingga 135. Sekarang, coba tuliskan pendapat kalian di buku kalian masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan pola bilangan. Sudah selesai ya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, Pak. Iya, benar sekali. Pola bilangan terdiri atas beberapa jenis. Ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola garis lurus, pola persegi panjang, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai pola bilangan, mari kita lakukan kegiatan 1.1. Sebelum memulai kegiatan, Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok terlebih dahulu. Kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Selanjutnya, perhatikanlah kegiatan 1.1 di buku kalian. Judul kegiatan, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus.
Jenis kegiatan: kerja kelompok. Tujuan kegiatan: 1. Peserta didik dapat membedakan pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus dengan benar. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan menggunakan konsep pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi produk dengan menerapkan konsep pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat menciptakan ide dan rekayasa untuk menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan konsep pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. Langkah kegiatan: 1. Buatlah kelompok riset yang terdiri atas 4 orang peserta didik. 2. Bacalah ilustrasi berikut dengan sungguh-sungguh. Amir sedang membuat 2 buah sketsa tanah kafling atau set plan. Berdasarkan sketsa yang dibuat Amir, sketsa pertama memiliki bentuk kafling yang saling berhadapan, yaitu sisi sebelah kanan dan kiri. Sisi sebelah kiri memiliki nomor kafling 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Adapun sisi sebelah kanan memiliki nomor kafling 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sketsa kedua hanya memiliki bentuk kafling dengan satu sisi, dengan nomor kafling yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Nomor kafling di sisi kanan dan kiri pada sketsa pertama, serta nomor kafling di sketsa kedua, merupakan suatu himpunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Diskusikan bersama kelompokmu tentang selisih setiap himpunan bilangan tersebut. Bagaimana selisih setiap himpunan bilangan? 4. Nomor kafling di sisi kiri pada sketsa pertama merupakan pola bilangan ganjil. Nomor kafling di sisi kanan pada sketsa pertama merupakan pola bilangan genap. Dan nomor kafling pada sketsa kedua merupakan pola garis lurus. Kemudian, perhatikanlah selisih setiap himpunan bilangan. Berdasarkan hal tersebut, buatlah kesimpulan mengenai pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. 5. Jika pada sketsa pertama, Amir membuat 10 petak tanah kafling pada sisi kiri dan 10 petak tanah kafling pada sisi kanan. Kemudian, pada sketsa kedua, Amir membuat 8 petak tanah kafling. Maka, tentukanlah penomoran kafling pada kedua sketsa Amir tersebut. Sekarang, bersama kelompokmu, lakukanlah kegiatan 1.1 dengan semangat. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas yang dibagikan oleh guru pendamping. Apakah kalian sudah selesai, anak-anak? Sudah. Bagus. Bapak beri kesempatan 2 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dalam satu kelompok, cukup 1 orang saja yang membacakan hasil diskusi. Adakah yang berani menyampaikan hasil diskusi ke depan? Iya, bagus sekali. Kelompok 1 dulu yang menyampaikan hasil diskusi. Selanjutnya kelompok 5. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 3. Pada sketsa pertama, nomor kafling di sebelah kiri adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Selisih bilangannya yaitu 2. Demikian juga untuk kafling di sebelah kanan, pola nomornya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya.
selisih antar bilangannya juga 2. Adapun pada sketsa kedua, urutan nomor kafling adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, selisih bilangannya adalah 1. 4. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang dimaksud pola bilangan ganjil yaitu susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Adapun pola bilangan genap merupakan susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. Selisih antar bilangan pada pola bilangan ganjil dan genap adalah 2. Kemudian, pola garis lurus yaitu pola bilangan yang mengikuti bilangan asli dengan antar bilangannya bertambah 1. 5. Penomoran kafling di sisi sebelah kiri pada sketsa pertama adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Penomoran kafling di sisi sebelah kanan pada sketsa pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Adapun penomoran kafling pada sketsa kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekian penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, perwakilan kelompok 5 silahkan maju. Saya, perwakilan dari kelompok 5, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 3. Di sketsa kedua, urutan nomor kafling adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, selisih bilangannya adalah 1. Adapun pada sketsa pertama, nomor kafling di sebelah kiri adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Selisih bilangannya yaitu 2. Demikian juga untuk kafling di sebelah kanan, pola nomornya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selisih antar bilangannya juga 2. 4. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang dimaksud pola garis lurus yaitu pola bilangan yang mengikuti bilangan asli dengan antar bilangannya bertambah 1. Kemudian, pola bilangan ganjil yaitu susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Adapun pola bilangan genap merupakan susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. 5. Penomoran kafling di sisi sebelah kiri pada sketsa pertama adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Penomoran kafling di sisi sebelah kanan pada sketsa pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Kemudian penomoran kafling pada sketsa kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekian hasil diskusi yang saya sampaikan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Jadi, sudah benar ya yang disampaikan teman kalian tadi, bahwa penomoran kafling di sisi sebelah kiri pada sketsa pertama adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Penomoran kafling di sisi sebelah kanan pada sketsa pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Kemudian penomoran kafling pada sketsa kedua adalah 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari kegiatan yang telah kalian lakukan tadi, terdapat target atau goal yang dapat kita capai. Buka kembali buku kalian, kemudian perhatikanlah langkah ke-6 dan ke-7 dari kegiatan 1.1. Berdasarkan kegiatan 1.1, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. A. Membuat pola penomoran pada sketsa tanah kafling menggunakan konsep pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. B. Membuat pola penomoran pada kamar hotel ketika membangun hotel menggunakan konsep pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. C. Meniru dan memodifikasi pola penomoran rumah menggunakan konsep pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. Membuat pola penomoran rumah ketika membangun proyek perumahan. Dengan demikian, penomoran tersebut dapat digunakan sebagai tanda atau identitas rumah. Bapak juga sudah menyiapkan video tentang salah satu goal dari kegiatan 1.1. Silahkan guru pendamping untuk memutar videonya. Video berikut merupakan video kompleks suatu perumahan. Perumahan tersebut memiliki bentuk rumah yang saling berhadapan, yaitu di sisi kanan dan di sisi kiri. Untuk memberi tanda atau identitas setiap rumah, masing-masing rumah harus diberi nomor rumah. Penomoran rumah tersebut dapat mengikuti pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. Misalnya, rumah di sisi kiri diberi nomor rumah dengan pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Adapun rumah di sisi kanan diberi nomor rumah dengan pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalian telah melakukan kegiatan 1.1 ya. Pada kegiatan 1.1 telah dijelaskan tentang pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus. Agar lebih memahaminya, coba perhatikan uraian materi mengenai pola bilangan di buku kalian. Coba perhatikan gambar 1.4. Gambar tersebut merupakan ilustrasi pola bilangan ganjil. Jika kalian amati, banyak bola antar pola selalu bertambah 2. Misalnya pada pola ke-1, banyaknya bola 1. Sedangkan pada pola kedua, banyak bolanya 3. Begitu pula pada pola ketiga, banyak bolanya 5. Jadi, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pola bilangan ganjil? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pola bilangan ganjil adalah susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil di mana selisih antar bilangannya 2, Pak. Benar sekali. Pola bilangan ganjil adalah susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Sekarang, perhatikan kembali gambar 1.4. Selanjutnya, coba lengkapi pola bilangannya sampai pola ke N dengan langkah-langkah seperti pada buku kalian. Ada yang sudah selesai? Siapa yang mau menuliskan jawabannya ke depan? Silahkan tuliskan jawabanmu ke papan tulis. Saya, Pak. Iya, silahkan. Anak-anak, coba perhatikan jawaban teman kalian. Pola ke-1 adalah 1. Karena pada pola bilangan ganjil bilangannya selalu bertambah 2, maka pola kedua adalah pola ke-1 ditambah 2, atau 1 ditambah 2, hasilnya 3. Pada pola ketiga, 1 ditambah 2 ditambah 2, atau 3 ditambah 2, hasilnya 5. Begitupun pada pola keempat, 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, atau 5 ditambah 2,
hasilnya 7. Nah, untuk pola ke N, coba perhatikan pola keempat. Pada pola keempat terlihat bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Bilangan 2-nya diulang sebanyak 3 kali ya. Jika N-nya sama dengan 4, berarti 3 sama dengan N dikurangi 1. Jadi, pola keempat dapat ditulis dengan 1 ditambah 2 dikali 3. Dengan demikian, untuk pola ke N adalah 1 ditambah 2 dikali N dikurangi 1, sama dengan 1 ditambah 2N dikurangi 2, sama dengan 2N dikurangi 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola ke N dari pola bilangan ganjil adalah 2N dikurangi 1, dengan N bilangan asli. Selanjutnya, kita lanjut ke pola bilangan genap ya. Coba kali ini kalian perhatikan gambar 1.5 mengenai ilustrasi pola bilangan genap. Jika kalian amati, banyak bola antar pola selalu bertambah 2. Misalnya pada pola ke-1 banyak bolanya 2, sedangkan pada pola kedua banyak bolanya 4. Begitu pula pada pola ketiga banyak bolanya 6. Jadi, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pola bilangan genap? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan genap yang saling berurutan. Iya, tepat sekali. Pola bilangan genap adalah susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. Selisih antar bilangan pada pola bilangan genap juga 2. Sekarang, perhatikan kembali gambar 1.5. Coba lengkapi pola bilangannya sampai pola ke N dengan langkah-langkah seperti pada buku kalian. Ada yang sudah selesai? Siapa yang mau menuliskan jawabannya ke depan? Saya, Pak. Silahkan tuliskan jawabanmu ke papan tulis. Ayo perhatikan jawaban teman kalian. Pola ke-1 adalah 2. Karena pada pola bilangan genap bilangannya juga selalu bertambah 2, maka pola kedua adalah pola ke-1 ditambah 2, atau 2 ditambah 2, hasilnya 4. Pada pola ketiga, 2 ditambah 2 ditambah 2, atau 4 ditambah 2, hasilnya 6. Begitupun pada pola keempat, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 atau 6 ditambah 2, hasilnya 8. Nah, untuk pola ke N, coba perhatikan pola keempat. Pada pola keempat, terlihat bahwa 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Bilangan 2-nya diulang sebanyak 4 kali ya. Jika N-nya sama dengan 4, berarti pola keempat dapat ditulis juga dengan 2 dikali 4. Dengan demikian, untuk pola ke N adalah 2 dikali N. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola ke N dari pola bilangan genap adalah 2N dengan N bilangan asli. Selanjutnya, kita lanjut ke pola garis lurus. Coba kali ini kalian perhatikan gambar 1.7. Bagaimana pola pada gambar tersebut? Berapa selisih antar polanya? Saya, Pak. Polanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selisih antar polanya 1, Pak. Benar, dari gambar 1.7 terlihat bahwa bola akan selalu bertambah 1. Berdasarkan hal tersebut, apa yang dimaksud dengan pola garis lurus? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pola garis lurus adalah susunan bilangan yang terdiri atas bilangan asli secara berurutan. Benar ya, untuk mengetahui pola bilangan ke N, perhatikan yang akan ditulis guru pendamping. Anak-anak, ayo perhatikan. Pola ke-1 adalah 1.
Karena pada pola garis lurus bilangannya selalu bertambah 1, maka pola kedua adalah pola ke-1 ditambah 1, atau 1 ditambah 1, hasilnya 2. Pada pola ketiga, 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya 3. Begitu pula pada pola keempat, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya 4. Nah, untuk pola ke-n, coba perhatikan pola keempat. Pada pola keempat terlihat bahwa 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Bilangan 1 diulang sebanyak 4 kali ya. Jika n-nya sama dengan 4, berarti pola keempat dapat ditulis juga dengan 1 dikali 4. Dengan demikian, untuk pola ke-n adalah 1 dikali n sama dengan n. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola ke-n dari pola garis lurus adalah n dengan n bilangan asli. Kalian telah mempelajari pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola garis lurus ya. Sekarang, coba kalian perhatikan papan tulis. Di papan tulis terdapat 3 susunan apel. Apel-apel tersebut disusun setiap baris hingga membentuk pola tertentu. Coba identifikasikanlah pola-pola yang digunakan pada setiap susunan apel tersebut. Tentukanlah juga banyaknya apel pada baris ke-10 dari masing-masing susunan. Adakah yang sudah selesai dan berani menuliskan jawabannya di papan tulis? Anak-anak, ayo perhatikan susunan pertama. Banyaknya apel pada baris ke-1 adalah 1 buah. Banyaknya apel pada baris kedua adalah 3 buah. Dan banyaknya apel pada baris ketiga adalah 5 buah. Pola yang terbentuk adalah 1, 3, 5. Jadi, pola yang digunakan pada susunan pertama adalah pola bilangan ganjil ya. Banyaknya apel pada baris ke-10 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pola ke-n dari pola bilangan ganjil, yaitu 2n dikurangi 1. Dengan mensubstitusikan n sama dengan 10 ke rumus tersebut, diperoleh 2n dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Jadi, banyaknya apel pada baris ke-10 dari susunan pertama adalah 19 buah. Kemudian, perhatikan susunan kedua. Banyaknya apel pada baris ke-1 adalah 2 buah. Banyaknya apel pada baris kedua adalah 4 buah. Dan banyaknya apel pada baris ketiga adalah 6 buah. Pola yang terbentuk adalah 2, 4, 6. Jadi, pola yang digunakan pada susunan kedua adalah pola bilangan genap ya. Banyaknya apel pada baris ke-10 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pola ke-n dari pola bilangan genap, yaitu 2n. Dengan mensubstitusikan n sama dengan 10 ke rumus tersebut, diperoleh 2n sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi, banyaknya apel pada baris ke-10 dari susunan kedua adalah 20 buah. Selanjutnya, perhatikan susunan ketiga. Banyaknya apel pada baris ke-1 adalah 1 buah. Banyaknya apel pada baris kedua adalah 2 buah. Dan banyaknya apel pada baris ketiga adalah 3 buah. Pola yang terbentuk adalah 1, 2, 3. Jadi, pola yang digunakan pada susunan ketiga adalah pola garis lurus. Banyaknya apel pada baris ke-10 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pola ke-n dari pola garis lurus, yaitu n. Jadi, banyaknya apel pada baris ke-10 dari susunan ketiga adalah 10 buah. Sebelum kita melanjutkan ke contoh permasalahan, coba kalian simak info di buku kalian. Di buku kalian terdapat info mengenai Candi Borobudur.
Candi Borobudur termasuk keajaiban dunia. Candi Borobudur merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Bangunan ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bangunan ini memiliki beberapa pola bilangan. Tingkat Arupadatu terdiri atas 3 tingkat, yaitu lantai ke-5 sampai lantai ke-7. Pada tiap-tiap lantai jumlah stupa ada yang membentuk pola bilangan. Pola bilangan yang terbentuk memiliki perbandingan yang teratur, yaitu 32, 24, 16. Ukuran tinggi stupa di 3 tingkat juga membentuk pola bilangan dengan perbandingan yang teratur, yaitu 1,9 meter, 1,8 meter, 1,7 meter. Selain info mengenai Candi Borobudur, terdapat juga info mengenai bunga matahari. Perhatikan kembali buku kalian. Bunga matahari memiliki biji yang tersusun secara spiral. Biji-biji bunga tersebut membentuk pola bilangan. Penghitungan searah jarum jam terdapat 34 spiral dan 21 spiral pada penghitungan yang berlawanan arah dengan jarum jam. Anak-anak, kalian telah memahami materi tentang pola bilangan ganjil, genap, dan garis lurus. Selanjutnya, perhatikan contoh permasalahan 1.1 nomor 2. Tara, Arsen, Galaksi, Ares, dan Iqbal membawa kelereng. Mereka akan melakukan riset tentang pola bilangan menggunakan kelereng. Tara membawa sebutir kelereng. Arsen membawa 3 butir kelereng. Galaksi membawa 4 butir kelereng. Ares membawa 2 butir, sedangkan Iqbal membawa 5 butir kelereng. Coba urutkan banyak kelereng yang dibawa kelima anak tersebut dari yang terkecil. A. Pola bilangan apa yang terbentuk? Coba jelaskan. B. Cobalah menggambar pola bilangan tersebut. Penyelesaian permasalahan tersebut adalah urutan anak yang membawa kelereng dari yang terkecil adalah Tara, Ares, Arsen, Galaksi, dan Iqbal. Urutan banyak kelereng dari yang terkecil adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. A. Berdasarkan urutan banyak kelereng dari yang terkecil, pola bilangan yang terbentuk adalah pola garis lurus. Hal ini dikarenakan selisih setiap bilangan hanya 1. B. Pola tersebut jika digambarkan seperti pada gambar 1.9 ya. Urutan banyak kelerengnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua sudah jelas ya? Tadi kalian sudah mengenal tentang pola bilangan ganjil, genap, dan garis lurus ya. Selain pola bilangan tersebut, ada pola bilangan lainnya. Di antaranya yaitu pola persegi panjang, dan pola segitiga. Nah, agar kalian tahu tentang pola-pola bilangan tersebut, ayo bersama-sama kerjakan kegiatan 1.2. Berkumpullah dengan kelompok kalian tadi. Kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Selanjutnya, bacalah kegiatan 1.2 di buku kalian. Apakah kalian sudah selesai membacanya anak-anak? Coba perhatikan penyusunan buah apel pada layar atau buku kalian masing-masing. Ada yang punya pendapat tentang penyusunan buah tersebut? Apel-apelnya disusun membentuk suatu pola tertentu, Pak. Tepat. Sekarang, coba diskusikan dengan kelompok kalian untuk menentukan banyak apel tiap baris pada masing-masing pola penyusunan. Ada yang mau menyampaikan mengenai banyak apel setiap baris? Ya, silahkan kelompok 4. Pada gambar 2A, banyaknya apel pada baris pertama adalah 1 apel.
Banyaknya apel pada baris kedua adalah 4 apel. Banyaknya apel pada baris ketiga adalah 9 apel. Banyaknya apel pada baris keempat adalah 16 apel. Pada gambar 2B, banyaknya apel pada baris pertama adalah 2 apel. Banyaknya apel pada baris kedua adalah 6 apel. Banyaknya apel pada baris ketiga adalah 12 apel. Banyaknya apel pada baris keempat adalah 20 apel. Adapun pada gambar 2C, banyaknya apel pada baris pertama adalah 1 apel. Banyaknya apel pada baris kedua adalah 3 apel. Banyaknya apel pada baris ketiga adalah 6 apel. Banyaknya apel pada baris keempat adalah 10 apel. Tepat. Sekarang, dari setiap susunan, kamu dapat menemukan pola bilangannya. Perhatikan banyak apel yang terbentuk dan bentuk bangunnya pada setiap gambar. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, kelompok 1. Pada gambar 2A, membentuk pola bilangan 1, 4, 9, 16, dan membentuk bangun persegi. Pada gambar 2B, membentuk pola bilangan 2, 6, 12, 20, dan membentuk bangun persegi panjang. Pada gambar 2C, membentuk pola bilangan 1, 3, 6, 10, dan membentuk bangun segitiga. Bagus, tepat ya. Pola pertama berbentuk persegi. Pola kedua berbentuk persegi panjang. Dan pola ketiga berbentuk segitiga, lebih tepatnya segitiga sama sisi. Apa yang dimaksud dengan pola persegi panjang, dan pola segitiga? Kelompok lain ada yang mau berpendapat? Ya, silahkan kelompok 5. Pola bilangan persegi ialah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola yang berbentuk persegi. Pola bilangan persegi panjang ialah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk bangun persegi panjang. Adapun pola segitiga sama sisi yaitu suatu barisan pada bilangan yang membentuk sebuah gambar pola segitiga. Benar ya yang disampaikan kelompok 5. Selanjutnya, coba kalian tentukan banyaknya apel pada baris kelima untuk ketiga jenis pola penataan yang dibuat Kak Lala. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silahkan kelompok 3. Banyaknya apel dari baris kelima pada gambar 2A adalah 25. Banyaknya apel dari baris kelima pada gambar 2B adalah 30. Banyaknya apel dari baris kelima pada gambar 2C adalah 15. Benar ya, banyak apel dari baris kelima pada gambar 2A adalah 25. Banyak apel dari baris kelima pada gambar 2B adalah 30. Adapun banyak apel dari baris kelima pada gambar 2C adalah 15. Dari kegiatan yang telah kalian lakukan tadi, terdapat target atau goal yang dapat kita capai. Buka kembali buku kalian, kemudian perhatikanlah langkah ke-7 dan ke-8 dari kegiatan 1.2. Berdasarkan kegiatan 1.2, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. A. Membuat penataan buah-buahan menggunakan konsep pola persegi panjang, dan pola segitiga. B. Membuat berbagai macam hiasan dinding dengan memanfaatkan konsep pola persegi panjang, dan pola segitiga. C. Meniru dan memodifikasi rak pajangan buah dan sayur dengan memanfaatkan konsep pola persegi panjang, dan pola segitiga. Membuat rak pajangan buah, sayur, dan kebutuhan pokok lain. Rak tersebut dapat dibuat dari bahan kayu, plastik, maupun besi. Buah
sayur dan kebutuhan pokok lain tersebut dapat disusun pada rak pajangan menggunakan pola persegi panjang atau pola segitiga. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan minat pembeli. Bapak juga sudah menyiapkan video tentang salah satu goal dari kegiatan 1.2. Silahkan guru pendamping untuk memutar videonya. Video tersebut merupakan video tentang pembuatan rak pajangan buah beserta penataannya. Rak tersebut dibuat dari kayu. Kalian perhatikan cara pembuatan rak pajangan buah tersebut ya. Rak pajangan buah tersebut dapat dibuat dengan berbagai model, seperti keranjang buah minimarket, tempat sayur buah vintage, rak jualan buah minimalis, rak buah dan sayur supermarket, rak buah minimalis rangka besi, keranjang buah kayu jati Belanda, dan ruang buah minimarket jati. Selanjutnya, perhatikan penataan buah-buah pada rak pajangan buah pada video ini. Terdapat berbagai macam buah yang telah ditata sedemikian rupa. Buah-buah tersebut ditata menggunakan pola tertentu, salah satunya menggunakan pola segitiga. Kalian telah melakukan kegiatan 1.2 ya, agar memahami mengenai pola persegi panjang dan pola segitiga. Coba perhatikan uraian materi pola persegi yang ada di buku kalian. Perhatikan kembali gambar 2A dari kegiatan 1.2. Banyaknya apel pada gambar tersebut dapat digambarkan sesuai luas persegi. Bagaimana pola ke N pada pola persegi? Untuk lebih jelasnya, guru pendamping akan menuliskannya di papan tulis. Ayo anak-anak perhatikan papan tulis. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, banyaknya apel dapat digambarkan sebagai luas persegi. Masih ingat rumus luas persegi ya? Luas persegi adalah sisi kali sisi. Jelas ya, pola ke-1 adalah 1. Kemudian, pola kedua, 2 dikali 2 sama dengan 4. Pada pola ketiga, 3 dikali 3 sama dengan 9. Pada pola keempat, 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti, untuk pola ke N, N dikali N sama dengan N kuadrat. Jadi, pola ke N dari pola persegi adalah N kuadrat, dengan N bilangan asli. Sudah paham ya anak-anak? Sudah, Pak. Jika kalian sudah paham, coba cermatilah contoh permasalahan 1.2. Elsa akan melakukan riset pembuatan kue dengan berbagai ukuran. Untuk membuatnya, diperlukan beberapa jenis loyang dengan ukuran yang berbeda pula. Kemudian, ibu membeli beberapa jenis loyang berbentuk persegi dengan ukuran yang berurutan. Luas loyang terkecil 144 cm persegi. Luas loyang terbesar 256 cm persegi. Berapakah jumlah loyang yang dibeli ibu? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut. Loyang terkecil yang dibeli ibu berukuran 144 cm persegi. Artinya panjang sisi loyang tersebut 12 cm. Oleh karena itu, ukuran sisi loyang berikutnya 13 cm, 14 cm, dan seterusnya.
Jika loyang terbesar berukuran 256 cm persegi, panjang sisi loyang terbesar 16 cm. Jadi, ukuran loyang yang dibeli ibu adalah 12 cm, 13 cm, 14 cm, 15 cm, dan 16 cm. Dengan kata lain, jumlah loyang yang dibeli ibu adalah 5 buah. Kita lanjutkan materi pola bilangan berikutnya, yaitu pola persegi panjang. Coba perhatikan kembali gambar 2B dari kegiatan 1.2. Banyaknya apel pada gambar tersebut dapat digambarkan sesuai luas persegi panjang. Bagaimana pola ke N pada pola persegi panjang? Untuk lebih jelasnya, guru pendamping akan menuliskannya di papan tulis. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, banyaknya apel dapat digambarkan sebagai luas persegi panjang. Luas persegi adalah panjang kali lebar. Jelas ya, pola ke-1 adalah 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian pada pola kedua, 2 dikali 3 sama dengan 6. Pada pola ketiga, 3 dikali 4 sama dengan 12. Pada pola keempat, 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti untuk pola ke N dikali N ditambah 1 sama dengan N dikali N ditambah 1. Jadi, pola ke N dari pola persegi panjang adalah N dikali N ditambah 1 dengan N bilangan asli. Paham ya? Kita lanjutkan materi tentang pola segitiga sama sisi. Coba perhatikan kembali gambar 2C dari kegiatan 1.2. Banyaknya apel pada masing-masing pola berbentuk segitiga sama sisi. Bagaimana pola ke N pada pola segitiga? Untuk mengetahuinya terdapat 2 cara, seperti yang ada di buku kalian. A. Mengikuti pola penjumlahannya. Kalian perhatikan ya, pola pertama 1, pola kedua 3, jadi pola pertama ke pola kedua ditambah 2. Selanjutnya, pola kedua ke pola ketiga ditambah 3. Pola keempat 10. Jadi, dari pola ketiga ke pola keempat ditambah 4. Begitu untuk pola-pola selanjutnya. Sekarang, kita lihat selisihnya. Selisihnya selalu ditambah 1. Berarti, pola ke-7 adalah 21 ditambah 7 sama dengan 29. B. Menggunakan rumus bilangan pada baris ke N dari pola bilangan segitiga sama sisi. Pola bilangan segitiga sama sisi adalah sebagai berikut. Baris pertama 1, karena bedanya selalu bertambah 1, maka baris kedua 1 ditambah 2. Baris ketiga 1 ditambah 2 ditambah 3. Baris keempat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Jadi untuk baris ke N 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N dikurangi 1 ditambah N. Dengan perhitungan seperti pada buku kalian, diperoleh rumus untuk menghitung bilangan pada baris ke N dari pola bilangan segitiga sama sisi adalah UN sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Sudah paham ya? Untuk lebih memahaminya, coba cermatilah contoh permasalahan 1.3. Rena melakukan riset terhadap buah anggur. Ia mengamati pola bilangan yang terbentuk pada butir-butir anggur tiap tingkatnya. Misalkan, setiap butir anggur merupakan noktah dalam pola bilangan segitiga. Ternyata, anggur tersebut mempunyai 10 tingkat. Tentukan banyak butir anggur pada tangkai tersebut. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut. Banyaknya butir anggur pada tangkai anggur tersebut dapat ditentukan dengan rumus pola bilangan segitiga sama sisi. Rumusnya adalah sebagai berikut. UN sama dengan setengah dikali N ditambah 1.
Dengan demikian, banyak butir anggur dapat dihitung sebagai berikut. UN sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1, sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 ditambah 1, sama dengan 5 dikali 11, sama dengan 55. Jadi, banyak anggur pada tangkai tersebut adalah 55 butir. Sekarang, coba kalian perhatikan papan tulis. Di papan tulis terdapat 3 susunan persegi. Persegi-persegi tersebut disusun dengan pola tertentu. Coba, identifikasikanlah pola-pola yang digunakan pada setiap susunan persegi tersebut. Tentukanlah juga banyaknya persegi pada pola ke-12 dari masing-masing susunan. Adakah yang sudah selesai dan berani menuliskan jawabannya di papan tulis? Anak-anak, ayo perhatikan susunan pertama. Banyaknya persegi pada pola ke-1 adalah 1. Banyaknya persegi pada pola kedua adalah 4. Dan banyaknya persegi pada pola ketiga adalah 9. Pola yang terbentuk adalah 1, 4, 9. Jadi, pola yang digunakan pada susunan pertama adalah pola persegi ya. Banyaknya persegi pada baris ke-12 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pola ke N dari pola persegi, yaitu N kuadrat. Dengan mensubstitusikan N sama dengan 12 ke rumus tersebut, diperoleh N kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi, banyaknya persegi pada baris ke-12 dari susunan pertama adalah 144. Kemudian, perhatikan susunan kedua. Banyaknya persegi pada pola ke-1 adalah 2 buah. Banyaknya persegi pada pola kedua adalah 6. Dan banyaknya persegi pada pola ketiga adalah 12. Pola yang terbentuk adalah 2, 6, 12. Jadi, pola yang digunakan pada susunan kedua adalah pola persegi panjang ya. Banyaknya persegi pada baris ke-12 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pola ke N dari pola persegi panjang, yaitu N dikali N ditambah 1. Dengan mensubstitusikan N sama dengan 12 ke rumus tersebut, maka diperoleh N dikali N ditambah 1 sama dengan 12 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 12 dikali 13. Sama dengan 156. Jadi, banyaknya persegi pada baris ke-12 dari susunan kedua adalah 156. Selanjutnya, perhatikan susunan ketiga. Banyaknya persegi pada pola ke-1 adalah 1. Banyaknya persegi pada pola kedua adalah 3. Dan banyaknya persegi pada pola ketiga adalah 6. Pola yang terbentuk adalah 1, 3, 6. Jadi, pola yang digunakan pada susunan ketiga adalah pola segitiga sama sisi. Banyaknya persegi pada baris ke-12 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pola ke N dari pola segitiga sama sisi, yaitu setengah N dikali N ditambah 1. Dengan mensubstitusikan N sama dengan 12 ke rumus tersebut, diperoleh setengah N dikali N ditambah 1 sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 6 dikali 13 sama dengan 78. Jadi, banyaknya persegi pada baris ke-12 dari susunan ketiga adalah 78. Selanjutnya perhatikanlah info matematika yang ada di buku kalian. Pada buku kalian terdapat info matematika seputar tokoh, yaitu Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano 1175 sampai 1250 lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci.
adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa dalam buku berjudul Liber Abaci. Fibonacci juga telah memunculkan suatu barisan bilangan yang disebut barisan Fibonacci. Anak-anak, selain pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola garis lurus, pola persegi panjang, dan pola segitiga, terdapat juga pola Fibonacci. Di awal tadi kalian telah mengetahui bahwa bunga matahari membentuk pola bilangan. Pola bilangan pada bunga matahari adalah pola Fibonacci. Untuk mengetahui apa itu pola Fibonacci, perhatikan materi berikut. Pola bilangan Fibonacci pertama kali ditemukan oleh Leonardo da Pisa pada abad 12 di Italia. Pola bilangan Fibonacci merupakan pola bilangan yang setiap bilangannya diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Pola bilangan tersebut adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 85, 89, 144, 233, dan seterusnya. Jika salah satu bilangan pada pola Fibonacci dibagi dengan bilangan sebelumnya, maka akan selalu diperoleh hasil yang mendekati satu sama lain, yaitu angka 1,618. Misalkan, 233 dibagi 144 sama dengan 1,618. 144 dibagi 89 sama dengan 1,618. 89 dibagi 55 sama dengan 1,618, dan seterusnya. Angka tersebut disebut dengan golden ratio. Pola bilangan Fibonacci ini banyak dijumpai di alam, di antaranya sebagai berikut. 1. Pola bilangan Fibonacci pada banyaknya mahkota bunga. Jika diamati, banyaknya mahkota pada bunga menganut pola bilangan Fibonacci. Contohnya pada gambar bunga-bunga berikut. Gambar A adalah bunga lili putih dengan banyaknya mahkota bunga 1. Gambar B adalah bunga euphorbia dengan banyaknya mahkota bunga 2. Gambar C adalah bunga trillium dengan banyaknya mahkota bunga 3. Gambar D adalah bunga columbine dengan banyaknya mahkota bunga 5. Gambar E adalah bunga bloodroot dengan banyaknya mahkota bunga 8. Gambar F adalah bunga black eye Susan dengan banyaknya mahkota bunga 13. Gambar G adalah bunga Shasta daisy dengan banyaknya mahkota bunga 21. Banyaknya mahkota bunga secara keseluruhan membentuk pola bilangan Fibonacci, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 2. Pola bilangan Fibonacci pada bunga matahari. Di bagian tengah bunga matahari, biji-bijinya tersusun membentuk pilinan atau spiral yang membelok ke kiri dan kanan. Jika dihitung, maka jumlah masing-masing pilinan ini adalah 2 angka Fibonacci berurutan, umumnya 21 dan 34, 34 dan 55, 55 dan 89, atau 89 dan 144. Hal yang sama terjadi pada pilinan buah pohon cemara, nanas, dan blumkol. Anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pola bilangan ganjil dan genap, pola garis lurus, pola persegi panjang, dan pola segitiga sama sisi, kerjakan latihan menyelesaikan permasalahan 1.1 nomor 1 dan 2 di halaman 16.
Sudah selesai ya anak-anak? Ada yang mau mencoba menuliskan penyelesaiannya di depan? Ya, silahkan. Danu melakukan riset di sebuah klinik kesehatan. Ia mengamati nomor antrean pendaftaran yang ada di klinik tersebut. Pertama, ia melihat seseorang mengambil nomor antrean 1. Orang berikutnya mengambil nomor antrean 2. Kemudian, 2 orang datang lagi dan mengambil nomor antrean 3 dan 4. Menurut pendapatmu, pola bilangan apa yang digunakan pada nomor antrean di klinik kesehatan tersebut? Jika selanjutnya Danu melihat ada 3 orang lagi datang berturut-turut, berapa saja nomor antrean yang diperoleh? Perhatikan jawaban teman kalian. Pertama, Danu melihat orang mengambil nomor antrean 1. Orang berikutnya mengambil nomor antrean 2. Kemudian 2 orang selanjutnya mengambil nomor antrean 3 dan 4. Berarti urutan nomor antreannya 1, 2, 3, 4. Karena selisih setiap bilangan hanya 1, maka pola bilangan yang digunakan pada nomor antrean di klinik kesehatan tersebut adalah pola garis lurus. Jadi nomor antrean 3 orang yang datang berturut-turut adalah 5, 6, 7. Sudah paham ya? Selanjutnya, ada yang mau mencoba menuliskan penyelesaian nomor 2 di depan? Iya, silahkan. Dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa, terdiri dari 14 putri dan 10 putra. Ratih adalah salah satu siswa di kelas tersebut. Ratih ingin melakukan riset di kelasnya. Ia membagi kelas menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Ratih memberikan nomor urut untuk setiap kelompoknya. Nomor urut untuk kelompok putra sesuai dengan pola bilangan ganjil. Adapun nomor urut kelompok putri sesuai dengan pola bilangan genap. Berapa saja nomor urut untuk 24 siswa tersebut? Coba perhatikan, dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa, terdiri 14 putri dan 10 putra. Nomor urut untuk kelompok putra sesuai dengan pola bilangan ganjil. Jadi, pola bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nomor urut untuk kelompok putri sesuai dengan pola bilangan genap. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28. Jika tidak ada yang ditanyakan, agar dapat meningkatkan pemahaman kalian mengenai pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola garis lurus, pola persegi panjang, dan pola segitiga, Bapak memiliki beberapa permasalahan. Kalian perhatikan ya. 1. Raihan melakukan penelitian terhadap suatu bakteri yang berukuran 2 kali 10 pangkat negatif 9 mm. Bakteri tersebut dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 dengan ukuran yang sama dengan induknya. Berdasarkan pengamatan Raihan, pembelahan ketiga terjadi setelah 6 menit, pembelahan keempat terjadi setelah 8 menit, dan pembelahan kelima terjadi setelah 10 menit. Pola bilangan apa yang terbentuk pada waktu pembelahan bakteri tersebut jika Raihan melakukan pengamatan selama 20 menit? Pada menit keberapa saja bakteri tersebut membelah diri? 2. Galih memiliki toko buah. Untuk menarik pelanggan, Galih akan menata buah-buahnya menggunakan suatu pola penataan. Buah apel akan ditata mengikuti pola segitiga. Buah jeruk akan ditata mengikuti pola persegi.
dan buah pir akan ditata mengikuti pola persegi panjang. Jika Gali akan menata buah-buah tersebut menjadi 7 tingkatan, tentukanlah banyaknya buah setiap tingkatan. 3. Pak Zuki seorang pengrajin ambalan dinding. Hari ini, ia akan membuat ambalan dinding dengan berbagai model. Model pertama terdiri dari 6 buah segi 4. Model kedua terdiri dari 10 buah segi 4. Model ketiga terdiri dari 15 buah segi 4 dan seterusnya. Banyaknya segi 4 pada model-model tersebut mengikuti suatu pola bilangan. Pak Zuki memiliki segi 4 sebanyak 80 buah. Pola bilangan apa yang terbentuk dari banyaknya segi 4 pada model-model tersebut? Jika Pak Zuki akan membuat satu ambalan dinding pada setiap model, maka tentukanlah banyaknya model yang dapat dibuat. Sekarang, selesaikanlah permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan konsep yang telah kalian pelajari hari ini. Adakah yang sudah selesai dan ingin menuliskan penyelesaian nomor 1? Ya, silahkan. Perhatikan jawaban teman kalian. Pembelahan ketiga terjadi setelah 6 menit. Pembelahan keempat terjadi setelah 8 menit. Pembelahan kelima terjadi setelah 10 menit. Pola yang terbentuk adalah 6, 8, 10. Selisih setiap bilangannya adalah 2 ya. Jadi, pola bilangan yang terbentuk adalah pola bilangan genap. Rehan melakukan pengamatan selama 20 menit. Maka, pembelahan terjadi pada menit ke-2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, dan 20. Selanjutnya, penyelesaian nomor 2. Siapa yang berani menuliskannya? Ya, silahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, buah apel ditata mengikuti pola segitiga. Buah tersebut ditata menjadi 7 tingkatan. Berarti, banyaknya buah apel setiap tingkatan mengikuti pola segitiga ya. Sehingga, banyaknya buah apel pada tingkatan pertama 1 buah, tingkatan kedua 3 buah, tingkatan ketiga 6 buah, tingkatan keempat 10 buah, tingkatan kelima 15 buah, tingkatan keenam 21 buah, dan tingkatan ketujuh 28 buah. Kemudian, buah jeruk ditata mengikuti pola persegi. Buah tersebut ditata menjadi 7 tingkatan. Berarti, banyaknya buah jeruk setiap tingkatan mengikuti pola persegi ya. Sehingga, banyaknya buah jeruk pada tingkatan pertama 1 buah, tingkatan kedua 4 buah, tingkatan ketiga 9 buah, tingkatan keempat 16 buah, tingkatan kelima 25 buah, tingkatan keenam 36 buah, dan tingkatan ketujuh 49 buah. Buah pir ditata mengikuti pola persegi panjang. Buah tersebut ditata menjadi 7 tingkatan. Berarti, banyaknya buah pir setiap tingkatan mengikuti pola persegi panjang ya. Sehingga, banyaknya buah pir pada tingkatan pertama 2 buah, tingkatan kedua 6 buah, tingkatan ketiga 12 buah, tingkatan keempat 20 buah, tingkatan kelima 30 buah, tingkatan keenam 42 buah, dan tingkatan ketujuh 56 buah. Untuk penyelesaian nomor 3, ayo yang lain, siapakah yang berani menuliskan jawabannya? Ya, silahkan. Perhatikan jawaban teman kalian. Model pertama terdiri dari 6 buah segi 4. Model kedua terdiri dari 10 buah segi 4.
Model ketiga terdiri dari 15 buah segi empat dan seterusnya. Banyaknya segi empat pada model-model tersebut mengikuti suatu pola bilangan. Pola bilangan yang terbentuk adalah 6, 10, 15, dan seterusnya. Dengan demikian, banyaknya segi empat pada model-model tersebut mengikuti pola segitiga ya. Pola yang mungkin adalah 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, dan seterusnya. Pak Zuki memiliki segi empat sebanyak 80 buah, karena 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 28 sama dengan 80. Maka diperoleh banyaknya segi empat pada model pertama 6 buah, banyaknya segi empat pada model kedua 10 buah, banyaknya segi empat pada model ketiga 15 buah, banyaknya segi empat pada model keempat 21 buah, dan banyaknya segi empat pada model kelima 28 buah. Jadi, banyaknya model yang dapat dibuat oleh Pak Zuki adalah 5 model. Untuk latihan penyelesaian permasalahan nomor 3, kalian coba di rumah ya anak-anak. Sampai di sini, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita telah belajar mengenai pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola garis lurus, pola persegi panjang, dan pola segitiga. Kalian juga telah mengetahui goal-goal dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Dari pertemuan hari ini, kalian diharapkan dapat meniru dan memodifikasi suatu produk yang berkaitan dengan pola bilangan. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan. Baiklah, Bapak cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada salah baik kata maupun sikap dari Bapak dan dari guru pendamping, kami mohon maaf ya anak-anak. Kami bangga dengan kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.